Teens, kembali kita bertemu dalam acara TFC. Hari Senin tanggal 21 November tahun 2022 ini, kembali kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Aditya Kristo Saputro dalam buku Renungan Teens for Christ yang judulnya Prioritas, didasari oleh bacaan Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai ke 11. Bersama saya, Pendeta Jimmy Santoso. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang baik yang Kau berikan kepada kami, ketika kami sekarang menenangkan hati kami dan pikiran kami untuk boleh membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu, sehingga perenungan firman Tuhan ini boleh menjadikan kami anak-anak remaja yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon pimpinan Roh Kudus. Amin. Teens, yang menjadi pusat perenungan kita adalah Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Suatu kali ada seorang pengurus komisi remaja di sebuah gereja bertanya kepada pendeta jemaatnya, "Pak Pendeta, saya mohon petunjuk karena akhir-akhir ini saya sedang galau dalam menentukan prioritas antara pelayanan atau studi saya. Apakah kamu juga pernah, Teens, mengalami kegalauan serupa dalam menentukan prioritas?" Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata prioritas diartikan sebagai yang didahulukan dan diutamakan daripada yang lainnya. Ada begitu banyak pertanyaan seputar prioritas dalam hidup ini. Studi atau pelayanan, bermain atau belajar, Tuhan atau pekerjaan. Nah, dari semua prioritas itu, apakah Tuhan menjadi salah satu prioritas dalam hidupmu? Dalam teks Alkitab hari ini dikatakan, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala." Pada ayat yang kelima itu, Rasul Paulus menyebut segala hal yang bersifat duniawi sama kadarnya dengan penyembahan berhala. Ternyata penyembah berhala tidak selalu identik dengan penyembahan kepada patung atau benda-benda mati lainnya, ya toh? Penyembahan berhala di sini identik sama artinya, yaitu suatu sikap mengaku setia kepada Allah dan firman-Nya, tetapi pada saat yang sama memberikan kesetiaan yang setara atau bahkan lebih besar kepada hasrat diri sendiri, kepada lembaga, kepada tradisi, atau kepada penguasa di bumi ini. Sebaliknya, Teens, dikatakan bahwa ciri utama manusia baru di dalam Kristus adalah terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Pada ayat yang ke-10. Hidup yang baru di dalam Kristus adalah kehidupan yang sepenuhnya diabdikan
untuk mencari kebenaran Kristus sebagai satu-satunya fondasi dari seluruh bangunan hidup kita. Teens, bukankah satu di antara sekian banyak prioritas hidupmu adalah Kristus? Kristus harus menjadi satu-satunya landasan dari segala karya yang kamu kerjakan dalam hidup sehari-hari. Setuju, teens? Prioritas hidup kita adalah melaksanakan kehendak Kristus. Tulis itu dalam tekadmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau telah memberikan kekuatan dan sukacita dalam hidup kami. Kiranya Engkau akan terus menguatkan kami, agar kami boleh memilih kehendak Kristus dalam hidup kami. Dari semua prioritas-prioritas yang ada, kami mengandasi hidup kami dalam pimpinan kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian perenungan hari ini. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan bagikan ke teman-temanmu. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.